Shalom. Salam sade, salam merah. Lagi merah lagi. Semalam saya kirain bakal mau naik ke hijau, rupanya ya lupa saya ada future kontrak, future option ya. Itu ini. Padahal nggak terlalu gede, 700 lebih lah. Nggak seperti minggu lalu 1,1 billion ya. Tapi ya memang ya market lagi lesu lah. Jadi gampang sekali turun ya mereka ini. Sempat ke 45 something, 46 gitu. Ini sekarang saya buat video udah 4700. 4700 ya. No, 46100. Di 46100 tadi jatuh ke 45 something. 46200. Dia punya BTC dominance di 40,4. Ya, begitulah. Pada merah semua. Market gini, ini kalau begitu jangan masuk dari kemarin, maka saya bilang nggak masuk kan. Kalau saya kan udah jelaskan, saya memang nunggu sampai awal tahun ya kan. Ini udah nggak mau masuk, saya cuma ini ya kan, lihat-lihat. Ada banyak juga yang nanya, kok dari kemarin mau masuk hedge atau mau masuk long. Buat saya sih enggak lah, tunggu konfirmasi dulu. Ini belum ini paling nggak harus nunggu sampai besok minggu itu tutup ini ya, weekly candle, close weekly candle. Kita harus lihat dia tutup di mana lagi ini. Makanya ini market nggak bisa inilah, mau beli hedge atau mau beli down atau mau beli up, long atau short, janganlah. Ini entah dia mau bawa turun atau mau bawa ke atas, masih belum jelas gitu ya. Rancu, jadi rancu posisinya ini ya. Bisa aja dia ini tiba-tiba drop lagi ke 43, 44 ya kan. Atau dia naik lagi ke 48 something di 49 gitu. Jadi rancu, mending istirahat lah, jangan di weekend. Ini udah weekend hari Sabtu. Jadi saya bahas sedikit ini aja, market kita biarkan. Saya kasih ini, saya lebih fokus buat yang sangkut-sangkut lah, yang nanya ini ya, supaya agak tenang. Berita kemarin si ini ya, Justin Sun step down gitu ya dari Tron. Ada yang nanya kemarin itu, ada yang nanya, saya belum cek karena saya di luar, terus pulang saya baca berita, saya cek. Jadi ya memang dia rupanya step down ya, seperti dulu lah. Kalau yang udah ikut lama udah pernah saya jelaskan bahwasannya Tron ini kan banyak yang pegang. Kalau udah saya bilang elit-elit PKT ya. Nah, terbukti kan dia diutus jadi ambasador Cina di Grenade ya, itu di daerah Caribbean itu, dekat Bahamas situ. Nggak banyak, negara kecil, nggak banyak penduduknya juga. Jadi dia ambasador di sana ya, mungkin promote blockchain ini itu ya kan ya. Ujung-ujungnya juga target Cina mungkin. Nanti CBDC-nya supaya diadop, dipakai gitu sama negara itu. Ujung-ujungnya di situ saya rasa. Ya kan, jadi ya begitu. Jadi ada yang tanya, mungkin dia takut dia masih sangkut di Tron, gimana ini future-nya. Kalau kamu tanya saya sekarang gimana ininya ya, belum tahu sih ya, saya nggak bisa kasih jawaban gimana. Tapi yang jelas ini continue, pasti ada penggantinya. Nah, penggantinya ini bisa bersih-bersihkan kotoran-kotoran si Justin Sun nggak di Tron ini. Di Tron ini juga si Justin Sun ini banyak sekali lah dark side-nya gitu ya. Kan lihat dulu 2017 dia show up sekali, dia promote. Memang satu sisi si Justin Sun ini di dunia kripto ini ada baiknya, dia berani jor-joran saat itu promote kripto ya kan, sampai walaupun
dinner sama Warren Buffett berapa juta ini, cuma dia berani. Nah di situ komunitas kripto itu masih respect sama dia, istilah dia ini. Di satu sisi dengan dia main-mainkan harga pumping ini itu mereka kesel ya. Dulu 2017 suka mainin market, satu sisi banyak yang nggak suka. Nah belakangan 2-3 tahun ini kan lihat dia kurang ini kan, sebenarnya di belakang itu ya dia tetap proyek-proyek ini buat koin judi gitu kan, koin-koin gamer tapi yang judi. Koin-koin game banyak dia ya kan. Dia sebenarnya jago di coding, dia lebih kontrol di coding si Justin Sun ini ya, coding koin itu ya. Jadi sekarang ternyata ditugaskan ya kan, jadi ditugaskan jadi ambasador di Grenade. Tapi bisa saja sebenarnya cuma ini bilang dia step down, tapi bisa aja pengaruh dia masih kuat di Tron ya, kita nggak tahu ya. Yang namanya kalau udah PKT Partai Komunis ini turut campur ya kan, tetap apa ya nggak tahu lah behindnya apa. Atau Tron ini bisa saja masih tertidur, tiba-tiba nanti bangun, bisa aja misalnya penggantinya ini ya bersih-bersih, ditata ulang Tron ini ya kan, bisa aja bangkit gitu. Jadi belum tahu. Kalau kamu tanya saya gimana ke depannya, apa Tron jadi abu nggak juga sih, saya nggak yakin sih, karena di belakangnya itu dia juga banyak koin-koin gaming yang udah dibuat sama sih kan tetap jalan gitu ya, koin-koin judi itu ya. Jadi terus yang lain lagi BTT tetap ini dia masih ada proses juga proyek-proyeknya gitu ya. Jadi saya rasa lihatlah ke depannya, saya nggak bisa ini. Tapi satu sisi saya yakin nggak bakal jadi abu. Saya rasa akan karena tetap dipakai itu, karena saya rasa ada tetap misi tersembunyi dari PKT di belakangnya. Gua rasa sih begitu ya. Nah itu kalau untuk yang Tron ya, sekilas saya bahas gitu. Terus ada yang nanya kemarin saya bahas XRP, banyak yang nanya XLM ya. XLM itu ya gitu ya, nunggu aja. Harap tahun ini dia bisa dapat ATH-nya lah ya. Kan dia belum ke ATH-nya itu XLM. Tapi kalau transaksinya secara global dia masih di bawah XRP, masih jauh lah kerjasama sama bank ini tuh. Cuma dia terus melebarkan sayap. Cuma banyak sisi juga banyak yang nggak suka sama si Jack McCaleb ini juga ya. Ya tapi dia, saya rasa XLM juga nanti mudah-mudahan udah, kalau buran ini kontil pasti ada, karena dia juga bagian dari itu financial cartel, juga pakai dia gitu kan. Mereka juga lah di situ grupnya ya kan. Gua rasa ya tetap inilah positif, cuma tokenomicsnya kurang bagus ya. Orang-orang dalam banyak hold juga gitu. Itu penyakit makanya di situ. Tapi ya tetap gua rasa masih inilah ya, seharusnya itu paling nggak dia harus tembus $1 dulu sebelum habis bulan ini. Seharusnya target saya sih begitu, XLM ini harus keluar $1 lah ya kan. Jadi ya tunggu aja lah hold. Saya yakin pasti di ini kok, XLM pasti akan naik Pak. Kalau untuk 100% naik, saya masih yakin kalau bulan ini continue ya. Nanti misalnya awal tahun di bulan berapa bulan continue, saya rasa di ini. Karena dia belum menuju ATH ya, dan banyak juga yang pegang koin ini juga orang-orang grayscale gitu ya kan. Itu terus banyak yang nanya koin-koin, saya begini, saya nggak mungkin bahas 1-2 orang yang nanya koin ini, nggak mungkin. Saya nggak mungkin habiskan waktu saya untuk yang koin-koin yang nggak banyak. Saya ulas yang mayoritas, banyak tanya yang banyak hold gitu ya. Kalau yang 1-2 orang yang hold koinnya tanya di sini, saya nggak bakal ini, saya nggak buang waktu saya ke sana gitu. Banyak yang harus saya baca, harus saya cek gitu ya.
Jadi nggak mungkin satu-satu koin tolong saya cek, nggak mungkin, saya nggak ada waktu di situ. Jadi saya berkali-kali saya rekomen buat kalian, ya kan, kalian yang hold koin apa, kalian suruh saya bahas pun nggak pengaruh kalau memang lagi merah begini, ya. Jadi percuma, kalian tinggal tahu kalian udah beli koin itu, berarti kalian kan sudah cek, tinggal kalian ikuti apa Twitternya, perkembangannya di situ. Nggak mungkin saya ikuti tiap koin, nggak mungkin, ya. Saya hanya bahas yang banyak permintaan gitu. Jadi sekali banyak yang dapat gitu. Karena kita harus pikir untuk lebih banyak orang. Saya nggak pikir untuk 1-2 orang gitu. Channel ini puluhan ribu yang nonton gitu. Nggak mungkin saya untuk 1-2 orang saya habiskan waktu lama gitu. Masih banyak bahan yang harus saya baca, ya kan. Jadi mohon maklum, ya, kalian sendiri yang koin-koin kalian itu udah kalian, sebelum kalian beli kan kalian udah cek, ya kan. Untuk menambah lebih ya, ikuti Twitternya gitu, ya. Biasanya di Twitter kan kalau koin yang bagus, ya, biasanya ada event apa, ada apa, selalu mereka upgrade gitu. Kalau yang timnya bagus, ya, di situ aja ketahuan. Tapi kalau yang andai koin yang kalian pegang timnya nggak bagus, ya, upgrade info aja malas, nah itu ya kalau saya nggak mau yang begitu, ya. Itu salah satu indikator juga, ya. Jadi kalau Anda ikuti yang timnya bagus, manajemennya bagus juga, dia asal ada event, dia upgrade di Twitter. Biasanya paling cepat di Twitter itu, ya. Jadi itu semoga kalian paham, karena banyak sekali kau bahas ini, kau bahas itu, satu. Begitu saya baca udah 100 koin itu. 100 orang 100 orang 50 koin gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi saya cari yang majority, yang banyak yang nanya gitu, ya. Nah, itu yang saya bahas, jadi sekalian banyak ininya gitu. Oke. Terus yang Shiba, Om, Shiba sangkut gimana? Shiba kan saya udah ingatkan waktu dia pump itu, saya udah ingatkan Shiba, hati-hati jangan dipucuk. Kalau udah cuan lepas nanti serok bawa. Selalu saya nggak Shiba aja, selalu koin apapun saya ajarkan jangan FOMO. Begitu kamu udah TP masih dia naik, ya tunggu. Jangan pikir oh ketinggalan koin. Wah, lihat orang, wah panas kamu juga. Nah, terus sangkut banyak gitu. Sebenarnya kalau sekarang saya begini, kalau saya mau beli Shiba, nah timing beginilah saya mulai serok Shiba, ya kan? Apakah takut? Enggak, saya hold Shiba. Kenapa takut? Karena banyak paus yang hold gitu, ya. Nah, buat kalian yang kecepatan kemarin karena FOMO, ya udah sangkut ya biarin, tunggu aja, ya. Karena kenapa? Bukan kamu aja, duit kamu kecil loh. Kenapa ribut gitu? Kamu baca berita paus-paus yang serok itu jutaan dolar sekali serok loh. Mereka aja santai gitu, ya. Jadi kamu harus percaya diri, confident gitu. Kalau kamu cuma serok berapa juta gitu, udah begini-gini, intinya latihan diri, sabar. Kalau belajar invest bukan mau beli jadi booming terus instan. Kalau Anda mau instant money, jangan haraplah, Anda akan hancur, ya. Jujur. Kalau Anda selalu mindsetnya mau instant money, berarti Anda judi. Nah, kalau Anda judi, pasti hancur. Tapi kalau Anda mindsetnya mau invest, ya kan, santai aja, udah beli, tinggalin. Nanti kalau udah saatnya, kalau rezeki juga nggak kemana-mana kok, ya kan. Nah, intinya kalau kamu nggak usah takut, Shiba ini kenapa? Karena bukan Anda aja, ada lihat market cap-nya. Ya kan gede banget, berapa banyak orang besar yang hold. Jadi kalau mereka berani hold, kenapa Anda nggak berani? Itu aja, ya. Jadi satu ini masukan buat kalian, kalau memang karena mungkin Anda kecepatan masuk, atau yang mau cari uang instan yang coba ikut FOMO, terus sekarang udah drop, jatuh, ya no choice. Cuma apa? Sabar, tunggu dimainkan mereka lagi. Pause kapan? Ya saya nggak tahu. Tahun depan bulan apa ya kita, cuma pasti mereka mainkan, ya kan? Karena apa? Mereka kok udah hitung nih, duit gua udah duduk setengah tahun nih, ini udah harus ada cuan dikit dong. Misalnya dia nggak mau pump kayak gimana, dia pasti mau cuan dikit juga gitu kan. Termasuk pause juga, kalian kan udah lihat tuh data on chain-nya kan ketahuan. Yang
SIBA di 0,00042 something, mereka ada serok juga ya kan yang 3 something 36 atau 0,36 mereka serok kan. Ini sekarang 0,31. Sebenarnya timing gitu close apa buat saya ya kalau saya mau masuk. Nah, timing begini saya mulai cicil juga masuk. Misalnya nanti ada drop saya cicil lagi. Ya saya orangnya nggak mau all in juga, secara cicil aja. Spesial market gini ya yang nggak stabil, kita nggak tahu tuh mau dikerek ke bawah atau ditarik ke atas, ya kan. Jadi kalau pokoknya koreksi gitu, yang pengen invest ya cicil. Walaupun koin lain misalnya ada beberapa yang mau long invest, kalau saya mau pegang 5 tahun ya kan koin. Nah, saat begitu koreksi, Anda boleh cicil, ada duit dikit cicil, anggap apa nabung gitu. Ya. Jadi begitu aja video hari ini, mudah-mudahan kalian ngerti, paham ya, masukan dari saya. Kalau saya sih tetap anjurkan wait and see ya, apalagi ini susah kondisi begini yang nggak kebaca, belum konfirmasi ya, kita nggak kebaca chartnya, konfirmasinya juga, ya udah istirahat. Hari ini juga Sabtu, spend time sama family, apalagi yang udah berkeluarga, sama istri, sama anak ya kan. Yang anak muda giat kerja, jangan pantengin lilin ya. Belajar invest, jangan belajar trader. Percaya saya. Kalau Anda belajar invest, tetap kerja, Anda manage secara bagus, target Anda mau pensiun di usia muda itu nanti terjadi gitu. Ya. Cuma sekarang yang masa muda, anak-anak muda ya kerja keras, terus juga pantau, lihat sebentar mau invest mana. Selalu kalau invest itu buat long term gitu ya. Target 5 tahun, 10 tahun gitu ya untuk satu ini ya. Terus juga saya aja ini sekarang market gini, saya sekarang ada waktu saya mikir gitu ya. Saya jujur kalau kripto ini portfolio dari invest saya ini cuma 15-20% doang ya. Saya karena saya boomer ya, ini kategori boomer juga bukan milenial. Jadi saya masih tetap percaya sama emas fisik. Saya lebih ini, portfolio saya lebih gede di emas gitu ya. Karena buat saya fisik masih saya ini ya, terutama kami yang boomer ini ya kan, teknologi jauh kami kuasai, dibawa gitu ya, rada gaptek. Jadi apa, jangankan yang ini, teknologi sekarang juga misalnya ada banyak juga negara yang security cybernya masih lemah gitu, gampang kena hack ya kan. Kena hack ya hilang barang gitu. Tapi kalau misalnya saya pegang emas, saya aman, saya taruh di deposito box di bank, semua itu aman gitu ya kan. Jadi itu all thinking, tapi buat saya itu lebih safe, yaitu yang saya ambil ya kan. Nah itu makanya masing-masing punya inilah. Cuma sekarang saya pikir itu kedepannya ini situasi begitu, market yang nggak jelas begini ya kak, inflasi yang tinggi, bukan hanya saya pikir apa yang mau saya invest, termasuk apa yang harus saya miliki. Ya berarti saya pilih emas, saya nunggu emas gitu. Saya lebih agak fokus belakangan berapa hari ini saya lihat perkembangan emas, karena saya nggak lihat 1 tahun gitu ke depannya gimana ya. Mungkin untuk ke long termnya itu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu ya kan. Jadi masih ini gitu ya. Jadi begitu aja video hari ini. Have a nice weekend. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.